Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi tema 2, subtema 3 untuk kelas 3 SD tentang wawancara dan motif hias pada kain tradisional. Pernahkah kamu melakukan wawancara? Atau tahukah kamu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab untuk mendapat informasi atau keterangan. Ada dua pelaku dalam wawancara, ada yang namanya narasumber dan ada yang namanya pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjawab pertanyaan. Sedangkan pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan atau orang yang bertanya saat wawancara. Sebelum wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, daftar pertanyaan itu dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara, sebaiknya kamu meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber. 2. Kamu harus bertanya sesuai daftar pertanyaan yang kamu buat. Dan jangan lupa gunakan bahasa yang sopan serta tingkah laku yang baik. Dalam sebuah wawancara, kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ingat fungsi kata tanya berikut. Apa untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa. Siapa untuk menanyakan orang. Di mana untuk menanyakan tempat. Dan kapan untuk menanyakan waktu. Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih pada narasumber. Lalu, setelah itu kamu membuat laporan hasil wawancara. Informasi apa saja yang kamu dapat, segera kamu tulis dalam sebuah laporan. Kamu telah mempelajari tentang gambar dekoratif pada pembelajaran terdahulu. Gambar tersebut adalah contoh gambar dekoratif berbentuk kupu-kupu. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dan beberapa bentuk motif dan warna yang indah. Berikut adalah contoh-contoh gambar dekoratif. Ada yang berbentuk hewan, tumbuhan, dan ornamen atau hiasan lainnya. Gambar dekoratif berupa motif atau corak dapat kita temukan pada kain tradisional Indonesia, yaitu kain batik. Nah, dibedakan dari bentuk gambarnya, motif batik terdiri dari dua jenis. Ada motif geometris dan ada juga motif non-geometris. Motif geometris adalah motif hias yang terdiri dari garis, bidang, atau bangun datar yang lain seperti segitiga, garis lengkung, atau lingkaran. Sedangkan motif non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Apa fungsi gambar atau motif pada kain batik? Motif pada kain batik berfungsi sebagai hiasan yang menambah keindahan pada kain tersebut. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.